Waktu itu tuh aku sering banget mengalami nyeri perut bagian bawah, terutama saat PAK, BAB, seperti itu ya. Terus sering kentut, terus sering juga sakit banget di perut sampai susah berjalan dan berdiri dengan tegak. Gejala di awal awalnya sempat susah buang air besar. Itu waktu sekolah sampai kuliah tuh susah buang air besar. Ke dokter yang katanya dikasih pencahak saja. Terus setelah dari dokter udah gak ada penanganan lebih lanjut. Setelah menikah, 3 bulan setelah menikah baru ketahuan ada endo. Itu awalnya saya posisi lagi di rumah, terus tahu-tahu sakit perut yang sampai nggak bisa bangun. Telepon suami, baru dibawa ke klinik. Di situ dikasih obat infus, sakitnya hilang tapi tidak ada penanganan lebih lanjut. Aktivitas pekerjaan yang benar-benar terganggu, di mana saya adalah seorang guru, saya harus aktif menemani murid-murid saya di kelas. Dengan mengalami nyeri-nyeri seperti itu, saya sering kehilangan momen saat harus bersama murid-murid saya. Jadi saya harus izin bekerja ketika saya mengalami haid di hari pertama dan kedua. Kemudian ada hari-hari di mana saya hanya bisa duduk di pojokan ketika murid-murid saya sedang belajar. Tantangan secara fisik, saya sering merasakan nyeri sehingga banyak aktivitas yang sangat terganggu. Rasa mual saat menjalankan aktivitas, juga mudah lelah dan mood swing selama kerja. Selama menjalankan aktivitas sehari-hari, mood saya sangat berantakan saat saya mengkonsumsi obat hormon. Efek sampingnya itu lumayan membuat rambut rontok, kemudian badan linu dan mood swing juga gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk pergi ke dokter kandungan di tahun 2019 di bulan Oktober. Di situ ketika saya menjalani pemeriksaan USG, dokter menyatakan bahwa saya menderita endometriosis. Pada saat itu tindakan yang diambil, saya langsung melakukan operasi. Awalnya coba-coba alternatif, coba-coba pakai obat ini. Tapi pada akhirnya endo itu tidak bisa pakai obat. Akhirnya saya memutuskan untuk operasi. Tindakan yang saya ambil untuk mengatasi masalah endometriosis saya adalah saya memeriksakan diri ke dokter dan saya mengikuti terapi yang dokter berikan. Ketika saya menceritakan bahwa saya terkena endometriosis, respon orang-orang yang saya ceritakan, terutama teman-teman saya, mereka tuh langsung nasihat, kamu sih makanannya nggak dijaga, kamu sih jajan terus, kamu sih tukang jajan makaroni, kayak gitu-gitu sih. Ketika didiagnosa endometriosis, perasaan saya sendiri itu kalut dan sedih. Ditambah respon orang-orang sekitar yang sepertinya tidak mendukung apa yang saya alami. Saya merasa sendirian dan saya nggak tahu sih apa. Saya sempat merasa rendah diri, saya sempat menyalahkan, kok Tuhan jahat sih, seperti itu. Lalu saya juga sempat, aku tuh masih muda, kenapa aku harus mengalami ini, bahkan aku pun belum punya anak, seperti itu. Perasaan pasti sedih, hancur, udah nggak tahu kayak gimana. Pada saat itu saya posisi jauh dari orang tua. Saat ini saya sedang menjalani terapi dengan Dymogest, diresepkan oleh dokter dan konsumsinya di bawah pengawasan dokter. Terapi suntik selama 3 bulan, kemudian pada saat operasi kedua itu juga terapi hormonal dengan diagnosis. Terapi yang dokter berikan saat ini dan yang sedang saya jalankan ini sangat membantu untuk kehidupan saya. Rasa nyerinya sudah mulai berkurang dan saya bisa menjalankan kehidupan lebih efektif, ke banyak aktivitas yang bisa lebih banyak saya lakukan lagi. Terapi saat ini diagnosis sangat membantu karena otomatis saya menderita menstruasi, jadi otomatis juga nyeri yang dihadapi selama ini itu hilang. Pertama, dari sisi pelayanan kesehatan,
terutama BPJS gitu ya. Endometriosis ini adalah penyakit yang mahal istilahnya, karena kami harus bergumul dengan penyakit ini seumur hidup kami. Sehingga kami betul-betul membutuhkan dukungan dari Vaskes agar kami bisa tertangani dengan baik. Nah, terutama di Vaskes tingkat 1 maupun tingkat 2. Janganlah persulit kami untuk mendapatkan rujukan ke dokter spesialis yang kami butuhkan terkait dengan endometriosis. Yang kedua, karena pilihan obat dan terapi yang harus kami jalani ini biayanya tidak murah, kami juga berharap obat-obatan yang membantu kami untuk bisa lebih hidup dengan kualitas hidup yang baik itu banyak juga yang ditanggung oleh pemerintah atau BPJS. Karena saat ini baru obat-obat tertentu saja yang di-cover oleh BPJS. Kemudian dari para nakes sendiri, terutama dokter-dokter kandungan, saya juga berharap agar dokter-dokter ini memiliki pakem yang sama gitu ya terkait dengan terapi dan tata laksana pengobatan endometriosis. Karena seringkali kami dibuat bingung sendiri dengan perbedaan pendapat dari satu dokter dengan dokter lain tentang bagaimana kami harus menjalani terapi atau penanganan endometriosis itu sendiri. Kemudian yang paling penting, kesadaran masyarakat terkait penyakit endometriosis ini harus makin digalakkan, terutama bagi para orang tua yang mempunyai putri yang usianya remaja, boleh dicek, boleh tolong dikontrol, dilihat apakah nyeri haid mereka itu normal atau tidak. Jangan ragu untuk membawa putri bapak ibu ke dokter kandungan karena itu bukan aib. Karena makin cepat endometriosis tertangani dan terdiagnosa, makin baik juga kualitas hidup yang bisa ditingkatkan dari si penderita endometriosis itu sendiri. Harapan saya agar pasien endometriosis bisa mendapatkan terapi yang benar dan pengobatan yang benar, juga lebih banyak di-cover oleh rumah sakit pemerintah. Karena selama ini kami agak kesulitan untuk menemukan rumah sakit yang bisa meng-cover obat-obatan endometriosis karena obat-obatan tersebut termasuk ke dalam obat-obatan hormonal. Jadi kedepannya saya ingin agar rumah sakit pemerintah atau BPJS bisa meng-cover untuk biaya pengobatan dari endometriosis. Harapan saya seluruh tenaga kesehatan di Indonesia untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuannya, terus memperbanyak ilmunya dalam tata laksana endometriosis untuk kebaikan seluruh pasien endometriosis di Indonesia. Saya sendiri sangat bersyukur dan merasa beruntung bertemu dengan komunitas endometriosis Indonesia. Di komunitas ini saya menemukan banyak saudara-saudari yang mengalami kisah yang sama dengan saya. Dukungan dari komunitas itu sendiri betul-betul bantu saya untuk bisa bangkit dan berusaha berjuang lebih keras lagi supaya saya bisa menjalani hidup dengan lebih berkualitas. Sehingga saya mengharapkan dukungan dan kerjasama yang bisa mendukung komunitas kami agar bisa berkembang lebih besar, sehingga bisa membantu juga sister-sister lain yang juga mungkin terkena endometriosis jadi lebih sadar bahwa kita itu nggak sendirian. Pesanku buat sister-sister dengan endometriosis kalian tetap semangat, jangan lelah untuk mencari tahu apa yang terjadi pada diri kita. Nggak apa-apa kok kita berganti dari satu dokter ke dokter yang lain dan temukanlah dokter yang tepat juga cocok untuk kita supaya terapi ataupun penanganan yang kita jalanin itu betul-betul sesuai dengan kondisi tubuh kita. Jangan lupa mencari support system yang betul-betul suportif dan positif ya teman-teman. Untuk Indosister di luar sana tetap semangat ya. Kalian nggak sendiri kok. Tetap semangat. Kita bisa hidup lebih baik lagi. Semangat terus menjalani pengobatan yang dijalankan. Dan kita tetap berkomitmen untuk lebih sehat setiap harinya.